bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di Legal Public Discussion seri keempat. Yang kami hormati, yang pertama Ibu Sriwiyanti Ediono SHLM HRPID, PhD, selaku Direktur Pusat Kajian Law, Gender and Society atau yang mewakili, Ibu Mike Ferawati Tangka, Mbak Nabila Rizfa Izati SHLM Advance yang sebagai pembicara pada pagi hari ini, serta seluruh peneliti dan volunteer Pusat Kajian Law, Gender and Society, dan yang berbahagia seluruh hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Ruji Raditya selaku Master of Ceremony akan memandu kegiatan pada hari ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan kegiatan Legal Public Discussion atau LPD untuk yang keempat kalinya dengan mengangkat tema catatan-catatan kritis terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA sebagai upaya adil gender di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan membedah perkembangan, pertimbangan, urgensi hingga argumentasi yang timbul akibat adanya RUU KIA guna mengefektifkan implementasi RUU KIA ketika telah disahkan menjadi undang-undang. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara pada acara kali ini. Acara akan dibuka dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, lalu pengenalan narasumber, penyampaian materi oleh yang pertama, yakni Ibu Mike Ferawati Tangka, selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI. Yang kedua adalah pemaparan materi dari Mbak Nabila Rizfa Izati, SHLLM Advance, yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan dokumentasi dan penutupan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sriwiyanti Ediono SH LLM PhD yang akan diwakilkan oleh Kak Anissa Ayuningsih selaku peneliti Pusat Kajian Law, Gender and Society. Pada Kak Anissa, kami persilakan. Terima kasih Mas Ruci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Suara saya kedengeran ya? Oke, nah, em, saya mohon Yanti Ediono, Ketua Pusat Kajian Hukum Gender dan Masyarakat yang pada pagi hari ini kebetulan berhalangan untuk hadir. Semoga nanti beliau bisa menyusul mengikuti acara ini mungkin di tengah-tengah begitu ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya weekend Sabtu-Sabtu untuk mengikuti legal public discussion yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Gender dan Masyarakat Fakultas Hukum UGM. Nah, pada pagi hari ini, selama 1,5 jam ke depan ya, kita akan mendiskusikan tentang rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Nah, ini eh, memang kalau kita lihat kan ada polemik gitu ya, ada pro dan kontra. Tetapi nanti seperti apa, itu biar dibahas lebih lanjut dengan Mbak Nabila dan Ibu Mary Veka Tangka ya. Silakan monggo. Semoga diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Bapak Ibu teman-teman semuanya antusias mengikuti diskusi ini sampai akhir. Terima kasih, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih banyak Kak Anissa atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh kedua pembicara kita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu sesi diskusi kali ini, yaitu Kak Arimbi Fajari Furkon, atau yang akrab disapa Kak Arimbi. Kak Arimbi merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM, sekaligus asisten peneliti di Pusat Kajian Law, Gender and Society. Untuk itu, langsung saja kepada Kak Arimbi, kami persilakan. Baiklah, selamat pagi Mbak Bebe, kemudian Ibu Mike, dan Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktu weekendnya ini untuk berdiskusi tentang RUU KIA yang terakhir Maret itu berubah menjadi RUU KIA pada 1.000 hari pertama anak. Nah, eh sebelum kita jump in ke pemateri, ada baiknya akan saya perkenalkan dahulu. Saya Arimbi Fajari Furkon sebagai pemandu diskusi pada pagi hari ini.
Sebelumnya kita punya Ibu Mike sebagai pembicara pertama dan Mbak Nabila Rizfa atau biasa akrab disapa Mbak Bebe sebagai pembicara kedua. Ibu Mike saat ini sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI. Kemudian beliau merupakan lulusan sosial psikologi ya Bu dari Universitas Surabaya dan pada saat ini dan beberapa tahun ke belakang beliau aktif dalam berbagai riset pada isu sosial dan gender. Nah, sedangkan Mbak Nabila atau Mbak Bebe sekarang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, spesialitinya hukum ketenaga kerjaan, dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktoralnya di London di Universitas Queen Mary. Jadi sekarang mungkin masih subuh ya Mbak Bebe. Nah, kem semangat Mbak. Kemudian riset beliau terkait dengan labor law, kemudian gender, dan juga tentu saja kelompok rentan. Maka tanpa berlama-lama, marilah langsung saya serahkan floor kepada Ibu Mike sebagai pembicara pertama untuk memantik diskusi. Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Senang sekali nih bertemu dengan kawan-kawan eh, L apa ya? LD saya kurang UGM ya, dan Ya, terima Bu. kasih Mbak Arimbi, juga Mas Ruci, dan juga Mbak Iyi ya. Saya sih sempat biasanya memanggil Mbak Iyi ya, meskipun belum bisa hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Memang kalau dipikir-pikir, bicara RUKIA ini memang ya dia timbul tenggelam ya. Kita kayak kayak kucing-kucingan gitu ya. Padahal kita tahu juga, dan sebenarnya ini menarik. Saya juga ingin share ya perkembangan terakhir, karena 4 hari yang lalu itu Kementerian dan Komisi 8 terutama ya mengundang beberapa kawan-kawan organisasi masyarakat sipil yang untuk memberikan masukan kembali gitu ya. Sebenarnya kalau organisasi perempuan itu sebenarnya posisinya beragam ya. Mereka tidak semuanya, mungkin kawan-kawan di UGM mendengarkan bahwa hampir rata-rata organisasi perempuan menyatakan resisten ya atau menolak pada rancangan ini. Tetapi sebenarnya beberapa juga ada oh ya, halo Mbak Zaki, ketemu lagi. Waduh, ini ketemu kawan-kawan lama yang sangat ngangenin ya. Aduh, pengen banget ketemu sebenarnya secara langsung. Tetapi sementara dari jauh dulu ya Mbak Zaki. Salam sehat semuanya. Iya, saya lanjut ya. Jadi beberapa memang beberapa terkategori dalam beberapa kelompok ya. Ada yang memang mereka melakukan mereka menyatakan resisten karena mereka menganggap bahwa RUU ini belum menjadi sebuah urgensi untuk disusun karena ada banyak pertimbangan lah ya seperti itu. Ada yang sifatnya tetap bisa dijalankan, tetapi harus membuka ruang. Undang-undang ini harus dicek lagi, dan tetapi ada juga yang bilang eh, sebaiknya di hold dulu, atau mungkin diarahkan atau diusulkan menjadi carry over ya, karena bisa jadi mungkin saja nih setelah didiskusikan RUU KIA ini mungkin bisa jadi berubah judul atau berubah. Sebenarnya kan semangatnya baik ya untuk kesejahteraan, tetapi ternyata memang setelah kita lihat ini ada persoalan-persoalan yang nanti mungkin saya akan sedikit banyak saya jelaskan melalui mungkin beberapa slide. Saya hanya punya beberapa slide, tetapi nanti eh, mudah-mudahan ini sebenarnya lebih untuk memandu saya supaya eh, menyampaikannya tidak kesana kemari seperti itu. Saya izin share screen ya, Mbak Arimbi. Tadi sudah terlihat Bu, kemudian hilang Iya, lagi. ini karena yang versi apa namanya sorry, versi PDF. Jadi ini yang pakai versi biasa aja. Jadi ini saya akan coba mulai ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara kesejahteraan yang menjadi judul atau jadi
ya title ya dari RU ini kan soal kesejahteraan, tapi kan mungkin kawan-kawan juga mungkin di sini memaknai ya atau dalam suasana kebatinan yang sama dengan saya ya bahwa bicara makna kesejahteraan itu kan luas ya. Pastinya tuh kalau kita dari prinsipnya aja nih saya ambil dari beberapa penelitian dan beberapa jurnal yang saya baca ya apa beberapa hari yang lalu untuk mempersiapkan diskusi dengan sifatnya tuh universal ya kesejahteraan itu tidak dilihat dalam satu aspek ya siapapun gitu ya yang atau kalau perlu dia mungkin dia dia sampai hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak tercapture secara itu tapi dia juga harus mendapatkan itu yang namanya kesejahteraan itu ya. Lalu persoalannya juga terintegrasi antara satu. Jadi kesejahteraan tidak bisa dilihat misalnya dari aspek kesehatan atau mungkin pertumbuhan ekonomi saja, tetapi dia terintegrasi dalam berbagai aspek. Nah, ini kalau kita bicara kesejahteraan ya. Dan yang paling penting lagi, kita belajar ya dalam semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan di negara tercinta ini ya. Harusnya ya itu tadi terjangkau, baik yang melaksanakannya, yang melakukannya, yang menyiapkannya, dan yang mendapatkannya, yang mengakses pas dan juga tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai kesejahteraan yang dimaksud itu ternyata salah arah ya atau tidak diterima secara linier kepada kelompok atau kepada masyarakat yang ingin atau atau kepada pihak yang ingin disejahterakan. Ini kan lebih lebih ngeri lagi ya bahwa ternyata konsep kesejahteraan atau pemahaman kesejahteraan itu tidak ditangkap dengan baik dan akhirnya juga tidak apa memberikan kemanfaatan seperti itu. Dan yang pasti itu tadi untuk memperkuat itu inklusi ya. Inklusi ini menguatkan dari universal, universal tadi bahwa tidak ada seorang pun dalam latar belakang apapun yang harus terlewat dari persoalan kesejahteraan. Mau dia tinggal di balik bukit, di dekat di dekat pematang sawah atau di pinggir laut ya, dermaga atau di mana saja, dia disabilitas, dia minoritas, dia masyarakat rentan atau itu tidak terkecuali ini inklusi ya dan dalam pelaksanaannya kesejahteraan pun ini juga harus mampu melihat bagaimana inklusi ini tidak hanya sekedar prinsip tetapi dia juga turun dalam persoalan teknisnya ya. Misalnya bagaimana kelompok disabilitas mengaksesnya. Padahal kita tahu disabilitas ini juga punya hambatan akses ya seperti itu. Memperhatikan akomodasi yang layak. Jadi jangan sampai kesejahteraan ini menggunakan tools yang tidak dapat dijangkau atau sulit ya, atau mungkin bahkan em, masyarakat jadi tidak tahu bahwa oh ini adalah menuju kesejahteraan gitu ya, karena itu tadi akomodasinya tidak layak atau akomodasinya tidak disesuaikan dengan kepentingan atau situasi. Dan yang paling penting dari semuanya ini, meskipun terakhir bahwa kesejahteraan harus berangkat dari konstitusi kita ya yang juga sangat jelas ya bicara soal kesejahteraan, keadilan sosial dan yang lain-lainnya. Dan ini ya pertanyaan mendasar pada masih judul nih ya. Kan kita di tahun lalu ini kan sebenarnya kalau RUKIA itu muncul di 2022 sebenarnya akhir ya. Setelah kita diskusi hampir agak haru biru ya bahwa Undang-Undang TPKS baru saja selesai lalu ada inisiasi soal rancangan undang-undang. Saya masih ingat waktu saya diajak oleh beberapa kawan-kawan anggota parlemen ada Mbak Lulu, ada Mbak Dia Pitaloka. Ini membahas soal RUKIA. Waktu itu karena memang belum ada dokumennya, belum ada draftnya, kita ya cukup antusias ya bahwa oh bagus. Kalau ada ini, meskipun harapan kami itu mungkin kalau koalisi perempuan ini harapannya adalah bagaimana sebenarnya rancangan ini nih betul-betul mengikat ya atau saling kunci kepada hal-hal yang sudah baik, misalnya Undang-Undang KDRT, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Kesehatan, termasuk bagaimana menutup celah undang-undang yang selama ini juga menjadi undang-undang yang maksudnya bisa bermata dua ya, dia baik tetapi bisa juga menjadi hal yang negatif, misalnya Undang-Undang ITE. Dan maaf kata Undang-Undang KUHP yang juga sebenarnya beberapa masih pasal atau pengaturannya juga masih cukup multitafsir ya dan itu juga sangat mengancam ya. Ini itu senang kita ya ternyata eh, pengaturannya sangat spesifik. Waktu itu kita agak kaget bahwa yang dipresentasikan itu soal cuti maternity cuti hamil melahirkan
cuti ayah. Waktu itu malah saya ingat sekali ya Bang Willy Aditya dari Nasdem, itu bahkan Mbak Mika kita sudah melakukan studi di Belanda ya, dan ini menarik sekali di Jepang. Itu 6 bulan, tetapi kita juga agak was-was nih. 6 bulan itu bagus gitu ya. Siapa yang itu kan standar ya. Konvensi ILO juga menyarankan. Lalu juga beberapa mekanisme dan aturan-aturan internasional ya. Secara global itu memang paling sedikit minimal 6 ya sampai 1 tahun maternity leave itu dapat diberikan kepada pekerja perempuan. Bahkan laki-laki juga pekerja laki-laki. Tetapi mari kita cek dulu nih Indonesia seperti apa nih kondisinya. Apakah pemberian itu kita agak deg-degan. Waduh, terus ada cuti ayah yang juga cuti ayah ini ada yang 14 hari atau 2 minggu ya, ada yang sebulan 40 hari, macam-macam masih bersimpang siur dan kita juga agak kayak loh kesejahteraan ini juga ternyata kalau menyangkut soal maternity leave ini berarti perempuan yang konteksnya pekerja formal dong ya. Kita jadi mikir lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya skema formal ini ya. Kita ada banyak perempuan dengan latar belakang yang dia apa yang juga perlu diperhatikan kesejahteraannya, tetapi dia tidak bisa masuk dalam skema itu tadi cuti cuti melahirkan, lalu cuti haid karena mereka bekerja informal, petani ya, buruh tani gitu ya. Mungkin buruh perkebunan ada, tetapi setahu saya sampai sejauh ini buruh perkebunan itu jarang sekali yang terutama yang perempuan ya, yang punya perjanjian kontrak kerja yang betul-betul memastikan mereka mendapatkan hak-hak atas itu tadi ya pekerja yang nggak usah ngomong soal cuti haid dan cuti melahirkan deh, upah saja ya Mas seperti itu dan juga persoalan layanan atau akses tunjangan kesehatan. Nah, lalu itu 2023 di awal bulan-bulan Januari ya, ada judul yang berbeda nih, seperti pengecilan apa ya batas ya. Jadi yang dari kesejahteraan yang tadi kita anggap itu sangat besar, kepentingannya banyak, aspeknya juga multidimensi ya seperti itu ya. Lalu masuk tambahan judul 1.000 hari apa ya kehidupan ya awal kehidupan. Artinya ini kan sebenarnya mungkin teman-teman juga sudah kerap mendengar ini ya. Ini sangat akrab sekali, sangat dekat dengan isu stunting sebenarnya. Nah, ini sebenarnya undang-undang untuk apa sih kesejahteraan, tetapi apa setelah itu diperkecil. Jadi kalau kita melihat lagi, oh ini 1.000 hari ini kan apa sangat diskursus soal stunting kan ya 1.000 hari itu karena stunting itu kan mengurus sebenarnya bagaimana seorang manusia ya atau insan manusia itu bahkan dia harus harus mau dipastikan eh, apa ya prosesnya atau perkembangannya baik bahkan mulai dari perut ibunya ya sampai dia 1.000 hari lah apa lahir apa eh, lahir ya seperti itu kan stunting banget ya kalau teman-teman melihat ya bagaimana definisi-definisi. Nah, kita kan jadi bingung lagi. Waduh, ini RUU ini sebenarnya untuk apa nih kalau kalau misalnya stunting, marilah kita juga lihat karena undang-undang kesehatan juga sudah ada, undang-undang di BKKBN juga banyak sekali programnya, bahkan pemerintah daerah dan pemerintah desa itu punya skup-skup terkait dengan stunting ini. Bahkan mereka tuh sampai punya kader-kader khusus ya untuk memeriksa atau melakukan pemantauan, pencatatan dan segala macam. Kalau karena saya juga pernah berpengalaman dengan Yayasan Kalyana Mitra ya, itu meskipun skupnya masih Kulon Progo ya. Tetapi ini sudah banyak loh kalau kita bicara stunting ini gitu ya. Jadi ini menjadi lebih kita jadi lebih bertanya-tanya lagi nih. Jadi ini seperti sedang melihat problem stunting dalam sebuah rancangan KIA ya yang katanya bicara soal kesejahteraan ibu dan anak. Nah, ini ya. Kegamangan ini tadi yang saya lanjut ya, kegamangan dalam mengatur hal kesejahteraan nih. Kalau kita lihat poin keseluruhan nanti teman-teman mungkin sudah punya draftnya juga boleh dicek deh. Yang diatur itu kesejahteraan ibu anak fase 1.000 hari jadinya ya. Tetapi di situ ada kewajiban ASI eksklusif. Ini juga sebenarnya masih harus kita lihat lagi ya karena tentu saja tidak semua, meskipun ASI eksklusif ini dari berbagai studi, dari berbagai ini sangat baik ya karena ini yang disarankan ya, anak itu memang harus mendapatkan konsumsi ASI dari ibunya. Tetapi tidak semua perempuan bisa
punya kondisi yang sama. Ada perempuan yang dia ingin memberikan ASI tapi tidak bisa secara kesehatan atau mungkin struktur biologis dan lain-lain. Ada juga yang ingin tetapi tidak boleh seperti perempuan dengan HIV/AIDS. Meskipun bayinya apa ya dinyatakan tidak apa negatif, tetapi menurut apalah ya bahwa air susu seorang ibu yang HIV itu bisa punya kerentanan ya untuk menularkan HIV-nya kepada bayinya. Lalu ada juga perempuan yang mungkin dalam kondisi tertentu dan kita juga mungkin harus memahami dia tidak ingin memberikan ASINya karena mungkin dia punya pertimbangan tertentu, dia punya persoalan tertentu atau dia punya hal-hal yang ini juga sangat boleh dong apa ya menjadi pilihan atau keputusan setiap perempuan ya atau juga yang lainnya. Terus maternity leave selama 6 bulan cuti ayah ya. Pengadaan daycare ada muncul sedikit ya. Keluarga berencana dan soal nutrisi. Dan yang lain-lainnya mekanisme layanan, penanganan yang lain-lainnya yang sebenarnya kalau kita lihat ya, eh, itu sebenarnya ada di dalam beberapa kebijakan yang tadi mungkin sudah saya sebut ya. Nah ini tadi perempuan anak dan anak mana yang dimaksud untuk sejahtera dalam RUU ini ya. Itu deh, ini jelas bahwa ini konteksnya formal. Karena yang mendapatkan fasilitas cuti melahirkan, cuti haid adalah mereka yang bekerja secara formal dan satu lagi punya persurat perjanjian kerja dan dalam studi atau dalam pengalaman yang dihadapi oleh koalisi perempuan, bahkan perempuan pekerja pun yang memiliki surat kontrak kerja perjanjian kerja yang itu jelas banget di tangan mengatur itu ternyata tidak 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 melulu apa tidak tidak mendapatkan apa yang sudah tertera misalnya mereka ternyata tidak mendapatkan cuti apa fasilitas cuti haid tidak mendapatkan atau mungkin ada aturan-aturan tertentu yang akhirnya mereka tidak bisa apa mereka tidak memperoleh hak ini seperti itu misalnya beberapa perusahaan atau pemberi kerja itu punya aturan perempuan dalam usia tertentu tidak boleh berkeluarga, tidak boleh hamil dulu, karena ini urusan performa, supaya mungkin tidak ada perubahan-perubahan. Lalu juga ada situasi kalaupun dia sudah berkeluarga, dia apa maksudnya diharapkan tidak punya keturunan atau apa anak dulu ya seperti itu ada seperti itu. Nah ini bagaimana? Kita belum selesai loh dengan persoalan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan dan ternyata dari beberapa studi yang dilakukan oleh Perempuan Mahardika, lalu juga Koalisi Perempuan dalam survei-survei yang kita lakukan kepada kelompok pekerja perempuan atau buruh, tidak semua perusahaan dan itu melakukan kewajiban cuti haid dan cuti melahirkan dengan alasan ketidakmampuan finansial ya. Karena kan perusahaan itu berpikir, wah, bagaimana saya harus menggaji orang yang tidak bekerja karena sedang melahirkan. Nah, ini kan sudah berat ya ini ya teman-teman dan ada beberapa itu kalau misalnya bahkan ada yang bertestimoni ya bahwa itu pengawas di Snaker itu baru akan melakukan apa ya inspeksi itu kalau sudah ada teguran. Setelah itu tidak lagi. Jadi bagaimana kita mau mengecek ya setiap perusahaan itu juga bisa tertib misalnya menjalankan hak dan kewajiban yang sudah mereka termasuk ketika hak kewajiban itu adalah itu tadi soal maternity leave dan yang lain-lainnya. Dan bagaimana juga dengan perempuan yang bukan istri atau ibu yang tidak memiliki anak atau keluarga namun menjalankan peran pengasuhan. Ini kan juga tidak di-capture di dalam rancangan undang-undang ini. Jadi rancangan undang-undang ini menggebyah ya bahwa semua perempuan di Indonesia itu adalah istri, ibu. Padahal ada juga perempuan yang dia mengasuh, tetapi dia bukan istri, dia bukan ibu, tapi mungkin dia pekerja rumah tangga, dia pekerja unpaid care work ya, yang itu juga sebenarnya harus kita lihat bagaimana apa ya krusialnya apa soal kesejahteraan ini juga dapat dilihat sehingga kita tidak melihatnya parsial siapa sih yang sebenarnya paling bisa atau paling boleh mendapatkan kesejahteraan seperti itu ya. Lalu hak anak yang ingin ditekankan pada RU ini juga menjadi semakin kecil cakupannya. Karena kan dilihatnya menjadi 1.000 hari pertama. Lalu
bagaimana? Nah, ini kan juga sebenarnya kalau mau dikembalikan lagi, misal nih RUU ini cuma mau mengatur soal 1.000 hari pertama. Ya ngapain bikin undang-undang gitu loh. Karena ini sudah ada di berbagai program kebijakannya BKKBN, macam-macam ya. Lalu juga ada misalnya program-program yang itu sudah terkait misalnya yang PKK ya, itu tahu saya pernah membaca itu termasuk saya membantu menyusunkan silabusnya ya tentang bagaimana menjalankan Paredi itu kayak si apa ya dia pola pengasuhan yang itu dikuatkan termasuk bagaimana mencegah dan apa meningkatkan kesejahteraan ibu apa dan anak gitu ya dan kita yang paling paling kuat juga adalah program Keluarga Harapan di mana ini juga sebenarnya sudah dicanangkan. Nah, ini mulai dari masa SBY ya ini dicanangkan dari apa tim TNP 2K tuh ya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga seperti itu. Ini sudah ada gitu loh. Nah, kalau memang cuma mau mengatur itu, kenapa harus dibuat undang-undang? Bagaimana kita lihat saja apa yang sudah diatur, lalu kita cek dievaluasi apakah ini sudah berjalan atau belum seperti itu. Nah, dan hak anak ini kalau kita bicara kan luas ya. Hak anak aja kalau kita lihat di konvensi aja anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya, itu punya 31 hak anak yang itu apa direkomendasikan oleh Konvensi Hak Anak. Nah, ini bagaimana juga kalau ini dikecilkan skupnya hanya 1.000 hari pertama. Lalu bagaimana dengan yang lain-lain problem-problem yang sudah berkelindan yang ini juga berkaitan dengan hak anak dan kesejahteraannya. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya juga kegambangan. Nah, ini yang Itu tadi berarti undang-undangnya. ini juga tumpang tindih kebijakan, regulasi dan program ya. Jadi saya melihat banget ya ini tadi yang sudah saya lihat ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 itu tentang kesehatan ya yang di mana kita juga melihat di DIM RUU KIA penyelenggaraan kesehatan itu diartikan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih spesifik. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada gitu ya di dalam Undang-Undang Kesehatan juga gitu. Ini bagaimana kita juga harus memastikan bahwa pengaturan di dalam RUU KIA ini tidak redundant. Terus nanti kita juga akan bicara nanti siapalah yang apa menjadi apa melaksanakan mandat ini. Lalu beberapa juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kependudukan, bahkan Undang-Undang KUHP dan SJSN yang juga ke sini-sininya mengatur soal BPJS ya. Itu juga itu kan perkembangannya kita perjuangannya juga Gitu panjang ya undang-undangnya. bagaimana sebenarnya eh, apa maksudnya yang tadinya persalinan itu tidak di cover oleh BPJS perjuangannya panjang ya sampai sekarang akhirnya BPJS bisa mengcover soal persalinan. Nah ini kan juga perlu dilihat lagi kalau itu diatur yang sifatnya namanya layanan akses atau fasilitas melahirkan oleh ibu yang apa yang layak. Nah ini kita juga harus lihat juga hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan mengatur hal-hal yang sebenarnya mungkin sudah diatur tetapi ini nanti jadi agak bingung nanti implementasinya seperti apa. Nah, ini program-program ya, ada itu tadi posyandu tuh yang paling jelas ya kalau kita nanti bicara 1.000 hari itu stunting itu saya pikir kayaknya seluruh posyandu yang ada di Indonesia ini menjalankan itu ya. Karena dulu juga saya punya pengalaman anak saya yang masih ini juga masuk dalam apa program ini bagaimana mengecek apakah seorang balita itu masuk kategori stunting atau tidak. Nah, ini kan juga harus dilihat ya kalau kalau sudah baik dan sudah cukup efektif, kenapa kita juga harus membuat sebuah pengaturan yang ini nanti juga membingungkan seperti itu menurut Koalisi Perempuan Indonesia ya. Nah, ini siapa juga ini yang kami telah di dalam RUU ini yang tidak cukup jelas diatur adalah siapa pemegang mandat dari RUU ini nantinya. Memang disebutkan ada pemerintah pusat daerah dan desa. Desa kita sekarang sudah punya undang-undang desa. Malah tidak ada ya diatur di dalam, belum saya temukan di dalam DIM RUU KIA 1.000 hari kehidupan pertama ini. Nah, ini pemerintah pusat ini apa? Nah, kita mesti cek lagi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat daerah. Dan meskipun secara kementerian kelembagaan di dalam RUU ini sepertinya kuat ya mengarah kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetapi mari kita cek lagi kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apakah sampai pada persoalan teknis? Ini juga akan menjadi problem selama kedudukan kewenangan eksistensi dari KPPA tidak dilengkapi dengan pelaksanaan
teknis di lapangan, bahkan bagaimana ini akan sulit ketika nanti KPPA menjadi mandat penyelenggara gitu loh. Kalau ujung-ujungnya KPPA cuma cuma jadi misalnya penggagas atau misalnya eh, memberi sosialisasi atau penguatan pemahaman, itu sudah dilakukan sejak kemarin-kemarin gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa ini ternyata juga tidak cukup efektif. KPPA sebagai kelembagaan Kementerian Negara tidak cukup kuat, tidak cukup panjang tangan dan kakinya untuk bahkan melakukan sosialisasi tentang kebijakan sekalipun. Seperti itu ya. Lalu misalnya apakah nanti RUU ini akan memandatkan lembaga khusus misalnya? Biasanya kan ada sebuah undang-undang, apalagi ketika dia, misalnya kita tahu, misalnya kayak undang-undang saksi lembaga perlindungan saksi korban, dia memandatkan ada lembaga yang nanti, lalu soal pemilu ada KPU, ada Bawaslu. Lalu, nah ini apakah nanti di RUU ini juga akan sampai seperti itu? Itu juga belum kelihatan, belum nampak di dalam dimnya ya. Apakah ini akan memandatkan kelembagaan khusus yang akan mengatur soal ini tadi? Meskipun menurut Koalisi Perempuan ini juga agak lebay ya, karena itu tadi ada banyak instansi yang kelembagaan yang juga sudah punya program, bahkan nomenklatur anggaran ya yang juga sudah dimiliki atau dijalankan. Pihak swasta. Nah, ini kita bicara perusahaan ya. Kalau pekerja perempuan, apakah ini mereka saja yang di sektor pemerintahan, BUMN, yang misalnya masih juga dalam konteks lembaga negara ya, lembaga perusahaan milik negara seperti itu. Bagaimana dengan pihak swasta yang sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak? Itu pengaturannya seperti apa? Ini juga belum nampak kuat diatur di dalam RUKIA, dalam DIM yang kami amati per April 2024. Dan kalau ini juga bicara soal bagaimana penegakannya, apa law enforcement-nya, institusi hukum yang mana yang mau digunakan? Padahal pengaturannya hanya administratif gitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan kembali, sampai sejauh mana sebenarnya ini mau dijalankan? Apakah ini hanya sebagai produk kebijakan untuk mengejar kuota hasil kebijakan yang bersifat draft atau dokumen? Saya sampai keterlaluan ya karena kami bingung urgensinya ini seperti apa gitu ya. Ini juga tidak nampak di dalam dimnya, seperti belum belum ada pengaturan yang jelas ya. Nah, ini tadi hanya sanksi administratif, kalau nanti teman-teman boleh mengecek dimnya ya. Lalu bagaimana mekanisme koordinasi antar lembaganya juga tidak diperlihatkan secara jelas. Bagaimana mekanisme pengawasannya? Apakah semua sektor atau semua pihak yang dianggap atau dimandatkan dalam RUU KIA ini nanti menjalankan, itu bagaimana mekanisme pengawasannya? Apakah dikembalikan eh, apa kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau bagaimana? Mekanisme evaluasi dan akuntabilitasnya pun belum nampak ya, belum lihat. Dan ini juga penting ya, bagaimana undang-undang ini tentunya akan punya punya persoalan alokasi anggaran. Ini akan masuk dalam nomenklatur yang mana? Sementara mungkin kalau dijelentrengin ya, soal stunting, soal kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, mungkin itu sudah masuk dalam berbagai nomenklatur, mulai dari APBN, bahkan mungkin juga APBD dan APBDes. Nah, ini juga perlu dilihat ya. Nanti ini akan sasaran di mana, termasuk kita juga harus cek nanti ini turunannya seperti apa ketika nanti undang-undang ini jadi, misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada klaim yang disampaikan. Saya mendengarkan mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga beberapa anggota parlemen ya yang mengklaim bahwa rancangan undang-undang kesehatan ibu dan anak ini membawa spirit care ekonomi. Ini yang membuat kita juga, oke, kita baca lagi apa yang dimaksud dengan spirit care ekonomi yang sudah dimulai di dalam RUKIA ini gitu loh maksudnya. Karena kalau kita bicara care ekonomi ini sesuatu yang berbeda lagi ya, karena dia tidak mencakup soal hanya melulu soal bagaimana pekerja perempuan itu mendapatkan hak atas maternity leave atau hak-hak yang lainnya gitu ya, tetapi juga bagaimana ini juga bicara soal konteks misalnya kerja perawatan berbayar maupun tidak berbayar. Ini kan artinya ada persoalan mereka yang juga mereka yang juga bekerja atau perempuan-perempuan dalam konteks pekerja informal, atau mereka yang juga misalnya kayak di rumah ya, kita mungkin tidak pernah sadar ya, eh, misalnya ibu kita
atau mungkin bude atau tante atau keponakan itu membantu apa ya kerja-kerja pengasuhan kerja-kerja pengasuhan yang apa maksudnya itu juga harus dilihat. Nah, ini kan tidak bisa apa diklaim bahwa RUU ini sudah masuk dalam tujuan kira ekonomi. Ini jangan buru-buru sebab pengaturannya pun belum jelas. Mohon Eh, maaf, Ibu, waktunya 2 menit lagi ya, Bu ya. Oke, siap. Ini sudah tinggal sedikit lagi. Jadi menurut kami ini juga nggak boleh buru-buru diklaim ya bahwa RUKIA ini adalah semangatnya menuju care ekonomi tadi. Ini sangat berbeda dan cakupannya lebih luas. Unsur-unsurnya juga lebih banyak. Tidak hanya bisa digantungkan kepada poin-poin yang diatur pada RUKIA. Ini tadi ya pengaturan keluarga itu juga berpotensi multitafsir ya seperti itu. Jadi eh, unit keluarga terkecil. Padahal kita punya corak keluarga yang beragam di Indonesia dan belum lagi keluarga yang sifatnya mungkin inti yang sangat umum standar ya. Tapi kita juga punya jenis keluarga yang sangat dekat dengan konteks budaya, tradisi dan yang lain-lain. Nah, ini saya sudah masuk dalam rekomendasi. Jadi kesejahteraan ibu dan anak itu adalah cita-cita yang baik. Kita setuju ke depan harus ada sebuah kebijakan atau sebuah payung hukum yang mengikat. Tetapi ini harus dilihat konteks hulu hilirnya. Jadi jangan sampai undang-undang ini menjadi sia-sia ya karena itu kita tidak melihat sebenarnya urgensinya atau apa sebenarnya yang mau diatur. RUKIA juga harus melihat kebutuhan yang integratif ya agar tidak hanya mengulang aturan yang nanti lemah implementasinya. Kita punya undang-undang kesehatan, punya undang-undang yang lainnya. Lalu sebaiknya melakukan studi yang menguatkan urgensi RUKIA tidak hanya praktik baik di negara lain karena kan semangatnya katanya ini belajar dari Belanda, dari Swedia, dari beberapa negara bahkan negara Asia yang di, di, di apa yang dikontekskan sudah cukup baik. Tetapi kita juga harus lihat sesungguhnya banyak praktek baik yang juga mungkin sudah dilakukan di dalam negeri dan itu harus dilihat gitu ya. Jadi jangan melulu contoh itu dari luar dan ternyata setelah itu diterapkan, ternyata kami cek ya kawan-kawan KPI anggota yang pekerja informal, kalau apa pekerja buruh ya itu ditanya kalau apa cuti melahirkan dirubah dari 3 bulan menjadi 6 bulan itu ternyata banyak yang menolak. Termasuk bagaimana fasilitas cuti bapak yang menurut selama keluarga itu tidak punya peran yang setara dan adil dalam pengasuhan. Cuti bapak itu tidak akan membantu menurut ibu-ibu yang kami tanyakan loh ya. Jadi, nah, menurut Koalisi Perempuan tunda dulu proses penyelesaian RUKIA untuk lebih berkonsentrasi pada kebijakan-kebijakan penting yang itu malah pending ya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu malah justru dekat dengan isu care ekonomi kalau kita mau lihat ya. Lalu juga soal aturan turunan Undang-Undang TPKS dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perempuan yang sifatnya pending tanpa alasan ya, dibanding dengan kita harus konsentrasi dengan RUU KIA yang masih belum matang. Jadi kalau koalisi perempuan posisinya adalah tinjau ulang dan tunda dulu prosesnya. Atau mungkin bisa disarankan untuk masuk sebagai carry over dalam Prolegnas 2024-2029 mungkin seperti itu. Nah, sementara ini dulu yang saya paparkan, Mbak Arimbi, saya kembalikan. Terima kasih Ibu, menarik sekali pembahasannya dari kritik-kritik terhadap RUU ini dari Koalisi Perempuan Indonesia. Jika mencoba untuk meng-sum up itu, berangkat dari judulnya yang hanya 1.000 hari pertama itu akan redundant dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah ada seperti Undang-Undang Kesehatan, kemudian kebijakan-kebijakan di BKKBN. Kemudian untuk masalah ASI eksklusif juga ini merupakan isu yang harus dikaji lebih lanjut karena bagaimana jika anak itu tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya, semisal dari ibu yang rentan HIV, kemudian cuti ayah dan cuti ibu juga harus dikaji lebih lanjut. Jadi posisi Koalisi Perempuan adalah menunda dahulu pengesahan RUU ini karena masih banyak hal-hal yang redundant dan harus dikaji, termasuk juga kementerian lembaga yang terkait atau bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Kemudian kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, yaitu Mbak Nabila atau Mbak Bebe. Mungkin Mbak Bebe akan lebih fokus terhadap impact-nya terhadap ketenaga kerjaan, eh, seperti cuti melahirkan dan cuti ayah yang
polemiknya tidak berkesudahan di Indonesia ini. Mbak Bebe, apakah sudah bisa Mbak? Sudah. Sorry, Eh, anak saya kebangun. Saya kalau jam segini masalahnya bukan di saya, tapi di anak saya yang kalau ditinggal kebangun jam segini dia ikut bangun, jadi dia nangis di belakang. Mohon maaf kalau ada suaranya. Saya Mbak, akan share ajak aja screen. Mbak. Biarin aja. Em, saya akan share screen dulu. Oke, bisa dilihat? Bisa Mbak, 15 sampai Oke. 20 menit ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Arimbi. Terima kasih banyak. Eh, Perkenalkan, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwa Izati, biasa dipanggil Nabila. Saya dosen hukum ketenagakerjaan di Fakultas Hukum UGM. Mungkin beberapa di sini sudah ada yang pernah bertemu sebelumnya. Saya juga researcher di LGS. Jadi, cuman karena acara LGS aja ini saya mau menerima acara jam 3 pagi gitu ya. Kan kalau yang minta Arimbi saya nggak bisa nolak gitu kan. Jadi terima kasih banyak tapi sudah diajak ngobrol di diskusi pagi ini gitu karena tadi saya belajar banyak juga dari cerita Mbak Mike gitu bahwa memang ada kritik-kritik yang masih sangat perlu dipertimbangkan dan perlu dibicarakan ketika kita berbicara soal RUU Kia. Saya ingat ketika kemarin saya nge-share diskusi ini, beberapa pertanyaan yang muncul adalah RUU-nya jadi disahkan nggak sih gitu? Karena kan kita ngelihat bahwa RUU Kia ini memang muncul tenggelam em, kadang dia tiba-tiba ramai dibicarakan, kemudian dia hilang begitu saja. Tapi seperti yang kita ketahui, hilang dalam pembicaraan itu bukan berarti dia pasti tidak akan disahkan, karena ada banyak sekali kebijakan-kebijakan kita yang tiba-tiba muncul lagi, tiba-tiba karena ada kepentingan tertentu, maka dia malah tiba-tiba disahkan dan lain sebagainya. Jadi semuanya serba serba sulit untuk diprediksi gitu ya untuk kedepannya seperti apa. Ada undang-undang yang sudah bertahan, sudah diperjuangkan dan diadvokasikan sebegitu lama seperti tadi Mbak Wike memberikan contoh RUU pekerja rumah tangga misalnya perlindungan pekerja rumah tangga udah 20-an tahun dia diadvokasikan beberapa kali terlihat seperti mau disahkan tapi kemudian juga nggak jelas juntrungannya gitu. Nah, kita sendiri semua sebenarnya masih meraba-raba di mana sebenarnya posisi RUU Kia dan tadi saya belajar banyak dari cerita Mbak Mike gitu bahwa memang ada ruang-ruang yang sepertinya miss gitu dibicarakan ketika kita membicarakan soal kesejahteraan ibu dan anak. Apalagi kalau kita bicara soal kesejahteraan kan sebenarnya dia isu yang sangat luas, tapi kemudian dalam undang-undang ini di disempitkan dalam sebuah isu-isu yang sebenarnya sangat teknikal dan sebagaimana tadi sudah dikritik oleh Mbak Mike, sudah ada pengaturannya. Nah, ini juga salah satu hal yang akan saya bicarakan karena ketika saya bicara dalam dalam ini, saya akan membatasi fokus diskusi gitu ya, bahwa salah satu hal yang selalu dibicarakan ketika kita membicarakan RUU Kia adalah ada perhatian khusus terhadap ibu bekerja dan hak ketenaga kerjaan. Itu yang akan menjadi fokus diskusi saya, karena memang yang saya ketahui cuma di situ gitu. Kalau misalnya isu-isu lain tadi kan sudah dibicarakan oleh Mbak Mika. Jadi akan ada 3 isu yang akan saya bahas terkait dengan hak ibu bekerja di RUU Kia. Yang pertama adalah cuti melahirkan dan perlindungan maternitas. Yang kedua adalah cuti pendampingan bagi suami atau cuti ayah gitu karena dia di frame-nya sebagai salah satu hak yang diberikan kepada suami gitu, suami yang bekerja. Dan yang ketiga soal pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak meskipun dia cakupannya luas tidak hanya ketenaga kerjaan tapi di situ ada sisi hak yang bisa didapatkan di tempat kerja juga, maka di situ akan saya bahas. Jadi tuh satu saya akan membatasi diskusi hanya dalam isu ketenagakerjaan karena tadi isu lainnya sudah disampaikan oleh Mbak Mike. Dan yang kedua pembatasannya adalah saya menggunakan draft RUU Kia versi 9 Juni 2022 karena itu yang secara publik bisa diakses sampai sekarang itu. Jadi bahwa bisa jadi kemudian ada draft terbaru yang di luar draft versi 9 Juni 2022. Saya mohon maaf gitu karena yang bisa saya akses adalah draft di tahun 2022 tersebut. Oke, nah sebelum kita masuk ke 3 isu yang tadi saya sampaikan, saya juga perlu memberikan apa ya frame mungkin ketika kita berbicara soal isu pekerja perempuan. Jadi ada konteks dan kondisi existing yang harus dipahami ketika kita membicarakan soal hak bekerja bagi perempuan itu sebenarnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari kacamata kebijakan gitu ya, jadi sebenarnya kan kebijakan mengenai perlindungan pekerja perempuan itu
secara existing sudah ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau dalam kebijakan ketenagakerjaan kita dikenal ada 3 framework ketika kita membicarakan perlindungan pekerja perempuan gitu. Yang pertama adalah framework protektif, yang kedua adalah framework korektif, dan yang ketiga adalah framework non-diskriminatif. Ketiga framework ini sudah muncul sebenarnya dalam undang-undang, sudah eksis cukup lama dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun dalam undang-undang lain um, yang terkait gitu. Bahkan kalau kita bicara soal non-diskriminasi, sebenarnya kan dia dijamin sudah ada dalam konstitusi, sebenarnya dia sudah dijamin. Nah, Ibu masih kerja. Kalau mau tunggu di sini, udah. Sorry, jadi galak nih kalau jadi ibu-ibu jam segini. Udah, sampai mana tadi? Saya lupa. Oke. Em, Jadi kalau misalnya kita bicara soal perlindungan pekerja perempuan secara normatif, sebenarnya dia sudah ada gitu ya. Jadi tidak hanya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun ada juga dalam konteks konstitusi yang lebih luas gitu. Tapi memang salah satu isu yang sering sekali dibicarakan ketika kita membicarakan soal perlindungan pekerja perempuan secara normatif adalah bisa jadi kebijakannya ada, tapi pelaksanaan di lapangannya masih banyak sekali permasalahan gitu. Jadi masih sangat banyak permasalahan yang ada di lapangan ketika kita bicara soal implementasi. Banyak juga kemudian diskriminasi-diskriminasi yang kita sama-sama tahu terjadi gitu. Ketika kita membicarakan soal pekerja perempuan di tempat kerja, baik itu diskriminasi secara langsung maupun diskriminasi secara tidak langsung gitu. Jadi ada diskriminasi langsung, misalnya pekerja perempuan yang secara jelas dia di PHK ketika dia hamil gitu misalnya. Itu kan diskriminasi yang terlihat secara langsung. Ada juga diskriminasi yang terjadi secara tidak langsung, misalnya kesulitan pekerja perempuan untuk bisa naik menjadi masuk ke jajaran manajerial karena dia dianggap tidak perform karena gender, atau kemudian lowongan-lowongan pekerjaan yang sebenarnya secara tidak langsung diskriminatif. Jadi dia mengatakan bahwa em, diusahakan tidak tidak hamil, atau kemudian dia tidak hamil dalam jangka waktu tertentu, atau kemudian dia tidak berkeluarga dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah contoh-contoh diskriminasi yang banyak dialami oleh pekerja perempuan di lapangan. Nah, isu-isu ini kemudian menjadi salah satu impaknya adalah gap TPAK perempuan dan laki-laki yang masih stagnan selama 10 tahun ke belakang gitu. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki di Indonesia itu selama 10 tahun ke belakang sebenarnya dia cukup stagnan. Jadi ada gap sekitar 30% gitu ya antara tingkat partisipasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Jadi tadi sudah sempat disinggung bahwa ketika kita membicarakan TPAK perempuan dan laki-laki, maka kita tidak bisa melihatnya sebagai sebuah isu ketenagakerjaan belaka, tapi kemudian kita juga harus melihatnya dari sisi secara luas gitu ya. Jadi secara sosial memang ada isu beban kerja perawatan misalnya, yang secara budaya masih ditanggung sepenuhnya atau mayoritas ditanggung oleh perempuan. Sehingga banyak perempuan yang harus keluar dari pasar kerja misalnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perawatan yang tidak berbayar di rumah gitu. Jadi banyak sekali perempuan yang tidak memiliki privilege um, untuk melakukan dua-duanya, atau kemudian dia memiliki bantuan untuk memiliki akses pelayanan untuk kemudian bisa sebagian pekerjaan perawatannya yang dia lakukan di rumah itu em, dikerjakan oleh orang lain atau dikerjakan oleh lembaga perawatan, sehingga dia harus memilih untuk masuk ke pasar kerja gitu. Nah, kalau misalnya lihat dari em, lihat dari diskusi yang saya bilang 5 menit ini aja, itu kan kelihatan gitu ya bahwa jarang sekali kita melihat ada diskusi yang pembicaranya adalah pekerja laki-laki. Dia akan menghabiskan waktu 1 menit untuk bilang bahwa sorry, ada anak saya lagi nangis gitu ya, karena biasanya anak yang lagi nangis itu akan diurus sama istrinya gitu kan, atau sama pekerja rumah tangga gitu. Tapi ketika itu perempuan gitu, mau dia bekerja seperti apapun di pasar kerja, itu ada peran-peran perawatan yang memang tidak bisa dipisahkan dari gender itu sendiri gitu. Nah, itu adalah isu yang memang sangat sangat berkelindan ketika kita berbicara soal isu pekerja perempuan. Jadi memang tidak bisa semata-mata dikatakan bahwa oh, dengan adanya regulasi maka masalahnya selesai gitu, karena ternyata ada isu sosial, ada isu struktural yang menjadi permasalahan lebih luas ketika kita melihat apa sih masalah dari pekerja perempuan.
Belum juga isu kekerasan seksual di tempat kerja yang memang bisa dialami oleh baik pekerja perempuan maupun laki-laki, tapi semua riset menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja yang juga kemudian menyebabkan kerentanan ini. Nah, ini tadi TPAK yang saya bilang gapnya selalu ada sekitar 30 poin gitu ya. Jadi di tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu ada di 53,41%. Jadi ada 53,41% perempuan yang bekerja. Sedangkan kalau laki-laki tingkatnya adalah 83,87%. Jadi ada 30 poin yang berbeda. Dan itu nggak berbeda jauh dari tahun ke tahun, dari 2011 sampai 2022 nggak terlalu jauh bedanya gitu. Jadi tidak terlalu besar lah progres meskipun ada undang-undang ketenaga kerjaan yang sudah mengatur diskriminasi perlindungan pekerja perempuan. Oke, jadi itu framework yang kita bicarakan. Nah, sekarang saya kembali ke tiga isu ketenaga kerjaan yang ada di Undang-Undang KIA gitu ya. Yang pertama adalah soal cuti melahirkan. Jadi kalau kita bicara soal cuti melahirkan, memang kebijakan existing cuti melahirkan kita itu adalah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa cuti melahirkan sebenarnya istilahnya kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan cuti melahirkan tapi istirahat melahirkan. Jadi istirahat melahirkan itu biasanya kita mengenal mudahnya mengatakan bahwa istirahat melahirkan yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah 3 bulan. Padahal sebenarnya tidak. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatakan 3 bulan, tapi dia mengatakan 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Apa konsekuensi perbedaannya? Konsekuensi perbedaannya adalah di cukup banyak perusahaan atau pemberi kerja yang cukup saklek melakukan ketentuan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah ini tadi. Ketika ternyata perhitungan 1,5 bulannya meleset, misalnya HPL-nya saya mengira HPL-nya adalah 1,5 bulan lagi, maka saya mengambil cuti mulai hari ini. Tapi ternyata HPL-nya maju gitu ya, jadi setengah bulan lebih cepat atau 1 bulan lebih cepat. Jadi ternyata 2 minggu kemudian saya sudah melahirkan, maka haknya menjadi tinggal 1,5 bulan yang setelah melahirkan. Jadi nggak dihitung semuanya gitu. Dan ini cukup banyak dikritik karena makin ke sini orang merasa bahwa kebutuhan untuk cuti melahirkan atau istirahat melahirkan itu sebenarnya lebih banyak yang untuk setelah melahirkan dibandingkan sebelum melahirkan. Jadi ibaratnya orang tuh cukup cuti 3 hari sebelum melahirkan pun nggak apa-apa sebenarnya, atau 1 minggu sebelum melahirkan, karena yang dibutuhkan adalah lebih banyak cuti setelah melahirkan. Jadi meskipun kelihatannya sama, tapi ternyata slightly different impact-nya ketika kita bicara 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dengan istirahat melahirkan 3 bulan. Kalau kita bicara soal standar internasional, maka kebijakan existing Indonesia memang masih di bawah standar ILO, karena standar ILO itu adalah minimal 14 minggu, dan yang sekarang direkomendasikan setidaknya 14 minggu. Jadi, setidaknya 18 minggu. Jadi kalau kita melihat rekomendasi ILO yang setidaknya 18 minggu ini, dia masih jauh dari rekomendasi ILO, bahkan di bawah standar ILO yang minimal 14 minggu. Karena kalau dihitung-hitung, di banyak report internasional kemudian dikatakan bahwa istirahat melahirkan Indonesia itu adalah 13,5 minggu, dan 13,5 minggu ini pun juga em, apa ada cantolannya gitu, nggak selalu nggak given 13,5 minggu, karena ada caveat 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah ini tadi. Nah, selain isu kebijakan yang masih di bawah standar ILO, ada isu empiris bahwa memang banyak pekerja yang sampai saat ini tidak bisa mendapatkan hak cuti melahirkan berbayar, terutama karena standar ILO itu tidak hanya mengatakan bahwa dia harus diberikan istirahat melahirkan, tapi dia harus diberikan istirahat melahirkan berbayar. Apakah kebijakan kita mengatakan bahwa istirahat melahirkan itu berbayar? Iya, kebijakan kita sebenarnya mengatakan bahwa istirahat melahirkan kita itu berbayar, karena ketentuan mengenai istirahat melahirkan itu dikecualikan dari ketentuan no work no pay yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya ketika seseorang mengambil istirahat melahirkan, maka seharusnya dia tetap dibayar setidaknya gaji pokok selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Sayangnya, ternyata pada kenyataannya nggak seperti itu. Riset terbaru dari Lembaga Demografi UI di tahun 2022 mengatakan bahwa yang menikmati cuti melahirkan di sektor formal itu hanya sekitar 62,6% dari keseluruhan pekerja. Sedangkan yang menikmati dengan gaji penuh, jadi cuti melahirkan atau istirahat melahirkan berbayar, itu lebih rendah lagi, yaitu hanya 44,1%. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah survei ini dilakukan kepada sektor formal. Kenapa dilakukan di sektor formal? Karena dari awal kebijakannya
ada bolongnya gitu. Jadi ada kebijakan yang tadi kebijakan ketika kita mengatakan bahwa oh pekerja perempuan itu mendapatkan istirahat melahirkan, maka ada lubang dari awal kebijakan ini pekerja perempuan yang mana? Pekerja perempuan yang berada di sektor formal. Jadi let's say misalnya kita punya pekerja rumah tangga gitu ya, atau kita adalah pekerja rumah tangga, maka kebijakan cuti melahirkan atau istirahat melahirkan itu nggak berlaku untuk kita. Jadi perempuan yang mana itu juga menjadi isu penting ketika kita mengatakan soal cuti melahirkan. Melihat sebenarnya semua riset itu menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan lebih banyak berada di sektor informal dibandingkan sektor formal kalau misalnya di Indonesia. Jadi ada dua isu yang saling terkait. Bagaimana dengan draft RUU Kia? Jadi kalau di draft RUU Kia, dia memang salah satunya mengatur mengenai cuti melahirkan, mengatur cuti melahirkan minimal 6 bulan. Kenapa sebutannya minimal? Karena memang semua kebijakan ketenagakerjaan itu basisnya seharusnya adalah batas minimal. Jadi sama seperti kebijakan existing mengenai cuti melahirkan yang 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah, itu juga penyebutannya sebenarnya adalah minimal. Karena pemberi kerja bisa memberikan lebih kalau dia mau memberikan lebih. Jadi di draft RUU Kia pun juga disebutkan cuti melahirkan itu diberikan minimal 6 bulan. Kemudian dia disebutkan bahwa dia akan mendapatkan gaji penuh untuk 3 bulan pertama dan 75% untuk 3 bulan berikutnya. Jadi eh, terlihat terlihat megah gitu ya kalau misalnya kita bicara soal cuti melahirkan. Apa hal pro-nya? Tentu saja satu yang jelas dia lebih tinggi dari standar ILO, jadi dia jauh melampaui rekomendasi ILO yang 18 minggu, yang mana ini adalah hal yang baik, karena yang sekarang kita masih di bawah rekomendasi ILO, dan dia juga mengakomodir kebutuhan ibu dan anak untuk ASI eksklusif, karena ini kan yang dalam beberapa paparan mengapa 6 bulan, itu salah satu yang selalu dipromosikan adalah soal dia memberikan kesempatan ibu dan anak untuk bisa mendapatkan ASI eksklusif gitu. Jadi di satu sisi ada hal pro ada hal baik dari ketentuan ini, tapi ada kontranya juga gitu. Yang satu kok salah satu kontranya adalah dia meningkatkan kemungkinan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Dengan kebijakan yang sekarang saja, pekerja perempuan itu sudah banyak didiskriminasi gitu. Jadi ada banyak pemberi kerja yang merasa em, tidak worth it atau merasa tidak menguntungkan mempekerjakan pekerja perempuan karena dia harus memberikan cuti melahirkan 3 bulan. Bayangkan jika ketentuan cuti melahirkan itu kemudian diperpanjang menjadi 6 bulan, kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang secara langsung maupun secara tidak langsung itu akan makin besar. Jadi kalau tadi kacanya adalah TPAK TPAK perempuan bisa jadi justru turun gara-gara ketentuan ini karena akan semakin sedikit pemberi kerja yang mau mempekerjakan pekerja perempuan. Karena mereka merasa buat apa saya mempekerjakan pekerja perempuan? Karena investasinya nggak masuk akal buat saya karena saya harus kalau dia ternyata hamil dan melahirkan saya harus membayar dia cuti melahirkan 6 bulan dan kemungkinan pelanggarannya besar gitu. Jadi dengan ketentuan yang sekarang saja hanya 62,6% dan 44,1% yang sebenarnya melaksanakan ketentuan istirahat melahirkan. Bisa dibayangkan jika ternyata kebijakannya diperpanjang menjadi 6 bulan tanpa perubahan kebijakan yang lain karena ada isu lain soal istirahat melahirkan yaitu soal kenapa dia nggak banyak dilaksanakan itu adalah karena dia dibiayai sepenuhnya oleh pemberi kerja berbeda dengan banyak negara lain yang istirahat melahirkan berbayarnya itu disubsidi oleh negara gitu ya, jadi ada jaminan sosial di situ. Nah, ketika kebijakannya itu nggak berubah, ketika konsep kebijakan istirahat melahirkan berbayarnya masih sama dengan sekarang, maka kemungkinan pelanggaran atau kemungkinan tidak terimplementasi dia sangat besar ketika kita bicara soal cuti melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang masih terkait adalah soal cuti paternitas atau ayah yang dia juga diatur dalam RUU Kia. Kebijakan existing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, cuti paternitas itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai cuti menemani istri melahirkan dan dia diberikan 2 hari. Jadi ada cuti untuk menemani istri melahirkan yang berbayar itu diberikan 2 hari. Hal ini tentu saja adanya cuti ayah yang cuma 2 hari dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memang sama sekali nggak cukup ya karena dia menimbulkan kesenjangan cuti gender sebenarnya. Jadi dia terlihat sekali menguatkan pandangan bahwa mengurus bayi yang baru lahir itu adalah tanggung jawab ibu aja. Karena cuti ayahnya cuma dikasih 2 hari dan judulnya pun cuti menemani istri melahirkan bukan cuti mengurus anak karena ya anak cuma 2 hari gitu ya belum keluar dari rumah sakit juga dia gitu. Jadi memang cutinya konstruksi berpikirnya memang oh ini adalah cuti untuk menemani istri melahirkan. Cuti menemani anaknya mana?
ayah berarti nggak ada dong kewajiban dia untuk menemani anak pada saat dia baru melahirkan. Gitu. Karena pada saat anak baru dilahirkan, oh ya, ya oke, make sense. Karena melahirkan dan mengurus anak adalah tanggung jawab istri, makanya yang dikasih cuti melahirkan adalah istri, gitu kan. Nah jadi kebijakan cuti paternitas yang sangat minim dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu menguatkan persepsi bahwa mengurus bayi yang baru lahir adalah tanggung jawab ibu saja. Nah, bagaimana dengan di RUU KIA? Di RUU KIA lebih baik karena dalam RUU KIA diatur bahwa suami berhak mendapatkan cuti pendampingan melahirkan paling lama 40 hari atau keguguran paling lama 7 hari. Jadi kalau misalnya di ketentuan yang sekarang, 2 hari ini berlaku baik bagi melahirkan maupun bagi keguguran. Kalau dalam draft RUU KIA, kalau melahirkan dia bisa mendapatkan cuti ayah paling lama 40 hari atau keguguran paling lama 7 hari. Nah, pro-nya tentu saja durasi yang lebih lama dari kebijakan existing, dia bisa membumikan cuti ayah. Meskipun judulnya sama-sama masih cuti menemani istri sebenarnya, tapi karena durasinya cukup signifikan, 40 hari itu anak udah mulai diurus lah. Harusnya kalau 40 hari dia nggak cuma ngurus istri lah, dia ngurus anak juga gitu ya. Jadi dia mulai bisa membumikan konsep cuti ayah gitu karena durasinya cukup signifikan untuk mengurus anak yang baru lahir. Tapi kontranya masih terdapat ketimpangan yang signifikan dengan durasi cuti melahirkan yang diusulkan dalam RUU KIA kan? Karena dalam RUU KIA cuti melahirkannya diusulkannya 6 bulan. Sedangkan cuti ayahnya diusulkannya 40 hari itu pun paling lama. Jadi ada frasa paling lama sehingga sifatnya cenderung opsional dan tidak mengikat perusahaan untuk memberikan cuti ayah dalam waktu tersebut. Jadi di satu sisi juga dia jadi kayak jendela yang dibuka sangat kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita mau men-challenge struktur, men-challenge pandangan gender bahwa mengurus anak itu adalah tanggung jawab ibu, itu tuh kayaknya masih masih kurang kalau kita bicara dalam kebijakan cuti melahirkan dan cuti ayah yang ada di RUU KIA. Nah, jadi itu masalahnya. Nah, isu ketiga adalah soal pelayanan bagi ibu dan anak. Kebijakan existingnya sekarang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah secara spesifik dikatakan adalah kebijakan untuk menyediakan ruang laktasi. Jadi ada kebijakan perusahaan untuk menyediakan ruang laktasi di tempat umum. Tentu saja ini kurang karena kondisi empiris di lapangan, masalah utama dari ibu bekerja, kenapa dia tidak kembali ke pasar kerja, itu adalah sulitnya akses terhadap tempat penitipan anak. Jadi kesulitan akses terhadap tempat penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau itu menjadi salah satu penghalang utama perempuan kembali bekerja setelah melahirkan. Jadi isu ini sama sekali nggak dibicarakan dalam kebijakan existing ketenagakerjaan kita sekarang karena yang diwajibkan hanya kebijakan untuk penyediaan ruang laktasi. Oke, bisa ada memberikan ASI, ibu bisa memberikan ASI, tapi kalau anaknya nggak ada yang ngurus di rumah, what's the point? Jadi tetap tetap nggak bisa. Dalam draft RUU KIA sedikit lebih baik karena selain kalau bicara soal pelayanan bagi ibu dan anak, selain dukungan penyediaan ruang laktasi, ada juga dukungan penyediaan ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, tempat bermain anak, dan atau tempat duduk prioritas atau loket khusus. Dari sini tentu saja ada hal baik yang baik gitu ya. Jadi dia bisa menjadi landasan kebijakan lanjutan khususnya terkait penyediaan tempat penitipan anak karena ini adalah satu dari sangat sedikit kebijakan nanti kalau ternyata dia memang terjadi jadi kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan adanya dorongan untuk memberikan tempat tempat penitipan anak. Sayangnya, istilah yang digunakan adalah dapat dan atau. Kalau kita lihat struktur pasalnya dalam draft tersebut, sehingga lagi-lagi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebenarnya, cukup kuat untuk sebagai kebijakan yang akan mengikat nantinya. Jadi di satu sisi lagi-lagi dia buka jendela tapi bukanya kekecilan gitu. Jadi memang masih sangat minim. Itu 3 isu utama. Nah, dari 3 isu utama ini udah masuk kesimpulan kok, Arimbi jangan khawatir. Jadi ada ruang ambivalen dalam kebijakan RUU ya kalau pandangan saya pribadi itu. Jadi ruang ambivalen adalah em, pro dan kontra lah. Kalau jadi ada 2 cabang yang berbeda, positif dan negatif. Kalau misalnya saya melihat kebijakan RUU ya beda sama jadi kalau misalnya ditanya pro atau kontra Mbak jadi sama RUU ya itu ada ruang ambivalen yang sebenarnya menarik untuk kita diskusikan bersama. Di satu sisi, saya pribadi merasa bahwa RUU perlu didukung gitu, karena isunya krusial untuk mendorong jaminan kesejahteraan ibu dan anak yang lebih baik, serta menjadi pintu masuk kebijakan lanjutan terkait ekonomi perawatan. Jadi udah banyak dipromosikan oleh KPPA gitu ya, bahwa RUU ini akan bisa menjadi bagian dari kebijakan ekonomi perawatan ke depan, yang mana
sebagai orang yang turut mendorong kebijakan ekonomi perawatan itu sesuatu yang intriguing gitu buat saya. Kayak oke, so this is a good thing gitu. Jadi di satu sisi RUU Kia ini maksudnya baik gitu. Tapi kalau kata pepatah Roma kan um, road to hell is paved with good intention ya. Jadi good intention is not enough gitu. Kalau misalnya kita bicara soal good intention, semua kebijakan tuh maksudnya baik, pemerintah tuh maksudnya baik gitu. But like kalau ada hal yang masih tetap perlu dikritisi gitu. Kalau kita melihat lagi-lagi existing draft yang ada dimiliki oleh RUU Kia. Karena banyak isi pasal yang justru akan mempertegas gender stereotype sebenarnya bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab ibu semata, bahwa ruang-ruang kewajiban untuk melakukan pengasuhan anak itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh ibu, bukan bersama-sama, bukan sesuatu yang dia akhirnya menjadi em, menjadi kebijakan yang setengah hati eh, mendorong gender stereotype untuk berubah dari kewajiban pengasuhan anak di ibu dan yang seharusnya kemudian jadi di tengah itu tadi gitu. Jadi genderless kalau kita bicara soal kebijakan pengasuhan anak. Jadi memang ada ruang yang sangat perlu dikritisi dalam RUU Kia. Sehingga kalau secara umum kita bisa simpulkan bahwa isi dari RUU Kia masih banyak yang perlu digodok bersama dengan mempertimbangkan masukan dari beragam stakeholder. Kalau tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mika, ngobrol dengan teman-teman perempuan banyak kritik, ngobrol dengan serikat pekerja perempuan banyak kritik. Artinya kemudian sebenarnya siapa stakeholder yang paling diuntungkan oleh RUU Kia ini sebenarnya jika semua stakeholder yang nanti akan menjadi bagian dari RUU ini justru nggak suportif sebenarnya terhadap existing draft yang ada. Jadi harus dipastikan bahwa undang-undang ini juga mampu untuk diimplementasikan, nggak cuma jadi undang-undang yang disahkan aja gitu ya, orang tepuk tangan di gedung DPR, tapi kemudian there's nothing yang bisa dilakukan sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal RUU ini. Nah, jadi kalau misalnya lagi-lagi sebagai orang yang turut terlibat dalam membuat peta jalan ekonomi perawatan menuju Indonesia Emas 2045 harusnya bukan Indonesia Emas 2024, dia seharusnya bisa dilihat sebagai salah satu bagian. Jadi dia harusnya dilihat sebagai salah satu bagian dari peta jalan ekonomi perawatan menuju Indonesia Emas 2045, tapi dia nggak bisa dilihat sebagai satu-satunya resep utama gitu. Bahwa, oh kalau misalnya udah ada RUU Kia ini, maka masalah kesejahteraan ibu dan anak akan selesai setidaknya dengan current draft yang dimiliki oleh RUU Kia yang dimiliki sekarang. Oke, saya akan akhiri sampai di sini karena sepertinya itu sudah. Nah ini jadi peta jalannya biar ada apa eh, tujuh promosi 7 arah kebijakan ekonomi perawatan yang kemarin udah dibuat gitu ya untuk 2045. Jadi isu-isunya sebenarnya ada gitu. Ada ada yang sangat bisa dikaitkan dengan RUU Kia, tapi lagi-lagi dia nggak bisa menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mengatakan bahwa kalau misalnya ada RUU Kia ini maka ekonomi perawatan akan kick kick in gitu di Indonesia itu kayaknya masih masih jauh kalau misalnya kita ngelihat existing draft dari ketentuan RUU Kia yang kita miliki sekarang. Begitu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Arimbi. Baiklah, terima kasih Mbak Bebe atas pantikan diskusinya. Jika mencoba untuk di sum up materi dari Mbak Bebe, khususnya isu ketenaga kerjaan dan perhatian khusus kepada ibu yang bekerja, karena memang eh, kelihatannya RUU ini agak sedikit condong ke ibu yang bekerja formal dibandingkan ibu yang bekerja secara informal. Kemudian ada beberapa poin yang harus diperhatikan juga, yaitu mengenai kesenjangan cuti maternitas dan cuti paternitas yang menegaskan bahwa tugas-tugas perawatan dan tugas-tugas pemeliharaan setelah anak lahir itu merupakan tanggung jawab berat menjadi tanggung jawab ibu dibandingkan tanggung jawab ibu dan ayah. Nah, selanjutnya adalah akses tempat penitipan anak yang berkualitas di tempat kerja pun itu hanya sebatas opsional atau sebatas pilihan karena ada frasa dapat. Belum berupa tanggung jawab bagi penyedia pekerjaan. Kemudian dari Mbak Bebe secara umum mungkin RUU ini perlu digodok lagi karena banyak stakeholder yang merasa oh ini keberatan di bagian ini keberatan di bagian ini. Sehingga RUU ini dianggap mampu untuk diimplementasikan ketika sudah disahkan. Baiklah kepada
Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, jika ada yang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada narasumber, silahkan langsung raise hand atau open mic-nya. Oke, ada yang raise hand itu Mas Gilang. Pertama Mas Gilang, kemudian Mikelio. Oke, dimulai dari Mas Gilang ya. Silahkan open mic-nya Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Oke, terima kasih banyak kesempatannya bagi MC dan moderator dan pembicara. Kenalkan saya Gilang dari MIH UGM. Mungkin izin sedikit saya storytelling dikit dan sedikit out of box dari konteks eh, yang dibicarakan tentang kesehatan ibu anak yang sekarang ini. Tadi banyak banget yang tadi dipaparkan dari Bu Mika dan Mbak Bebe semuanya. Saya ingin menyinggung sedikit subjek yang mungkin nggak terpikir, mungkin beberapa orang kayak penting nggak penting, tapi menurut saya itu kalau kita konteksnya adalah keadilan itu pasti untuk dipertimbangkan yaitu cara pidana perempuan. Nah, kebetulan awal diskusi ini saya mungkin ingin ke Mbak Bebe dulu karena Mbak Bebe kan kebetulan di Inggris, jadi mungkin sedikit banyak mengetahui gimana sih sistem di Inggris. Jadi gini, kebetulan saya sendiri itu saya lagi ngerjain tesis kebetulan tentang eh, cuti melahirkan sendiri bagi narapidana perempuan. Tapi saya sudah beberapa kelapas dari data empiris seperti itu. Banyak banget data yang menarik yang saya saya dapatkan. Tapi sedikit summarize. Pertama, napi perempuan ini bahkan saya pribadi dan menemuin mereka itu gak mau dikasih cuti tambahan untuk bed rest karena seakan-akan takutnya lama di penjara. Mungkin entah gimana saya gak ngerti pola pikirnya. Kedua, mungkin karena faktor kedua mereka single parent juga dan mostly kebanyakan yang saya wawancara itu mereka adalah narapidana perempuan yang single parent. Lalu keduanya saya wawancara ke Kementerian Hukum Jawa Tengah. Jawabannya lebih menarik lagi karena mostly semua apa sih yang saya tuh diarahkan kepada anggaran. Jadi kayak pas yang penting anggaran kayak oke Pak, it make sense, tapi kayak nggak semua tuh harus apa sih kayak seakan-akan untuk memberikan effort lebih kepada khususnya ibu seperti ini tuh kayak ada anggarannya. Oke, sekarang dikasih susu segala macam, tapi kayak saya pribadi gitu melihatnya, saya pribadi yang tulisan dalam draft adalah oke dikasih susu, tapi dikasih susunya tuh kayak yang mereka kan anaknya masih balita yang mungkin harus fokusnya ke ASI, lebih ke ibunya dikasih makanan yang mungkin lebih proper lah bagi ibu hamil. Saya kebetulan ambil lapasnya Jawa Tengah. Sebelumnya itu saya pernah wawancara di lapas Bandung. Seakan-akan ada ketimpangan lapas aja tuh nggak bisa provide setingkat itu level antara dua kota itu kebetulan di Bandung sama di Semarang. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pertama untuk Mbak Bebe mungkin Mbak gimana sih napi perempuan di sana pengaturannya bisa saya catch up dikit? Apakah saya tuh di tesis saya menuliskan di Amerika itu di common law mereka memberikan cuti bahkan sampai 6 bulan dan bahkan si masyarakatnya tuh dipindahkan dulu di luar penjara. Jadi kayak ada hal-hal menarik yang kayak oh intinya kan dia di penjara tapi nggak so much listener gitu kayak dia masih mengakomodir hak si perempuan tuh mungkin dapat udara bebas dalam arti bersih bagi si anak tuh si ibu untuk kesehatannya satu mungkin KBB bisa sedikit menceritakan gimana sih kalau di Inggris kebetulan kan Inggris kamu tahu juga kalau misalkan sedikit banyak mengetahui dan untuk Bu Mika Bu kira-kira gini ini kan kalau pekerja ada serikat dalam untuk konteks formal kalau napi sekarang kan napi kan subjek perseorangan atau bahkan hanya diwakili data dari Kemenkumham sendiri. Nah, kayak apakah itu tanda kutip sudah cukup untuk merepresentasikan atau misalkan kita bisa diwakili di apa nih gitu untuk mengakomodir. Saya takutnya gini, saya nanti di bab 5 bab 4 tuh saya jor-joran untuk kasih saran ke pemerintah baik itu undang-undang segala macam peraturan hukum tapi kayak ini cuma angin lalu doang gitu kayak saya pingin mungkin lebih aktif karena saya berpikir semua berhak khususnya untuk ibu anak ini
berharap untuk Oke, dapat yang sama oke Mas. kayak gitu. Baik. Terima Siap. kasih banyak. Pertanyaannya sudah dicatat. Kita tampung dulu ya. Kemudian Mbak Mikeleo, silahkan Mbak untuk bertanya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Ibu Mika dan Mbak Nabila. Perkenalkan, nama saya Mika Leo Fulgita. Saya dari Magister Hukum Kesehatan. Di sini saya sebenarnya lebih ke mau sharing aja dan minta tanggapan juga dari Mbak Nabila. Kebetulan saya juga seorang ibu. Umur saya juga sudah 30 tahun lebih. Di sini saya menyorot isu di mana pekerja perempuan biasanya umur 30 lebih itu tuh udah banyak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Terakhir saya melihat lowongan pekerjaan itu untuk menjadi dosen batas umurnya S2 adalah 30 tahun. Nah, lalu di situ saya agak terdiam sih gitu. Eh, untuk menjadi dosen batas usianya 30 tahun, saya merasa di usia saya yang sekarang saya masih bisa produktif. Saya apa ya, masih nggak terlalu ketinggalan lah dengan fresh graduate umur 20 tahunan gitu. Lalu kemudian dengan melihat ketentuannya seperti itu, saya berpikir berarti ada banyak juga kemudian ibu-ibu yang umur kepala tiga kesulitan juga untuk mendapatkan pekerjaan formal karena terbentur dari administrasinya. Nah, itu saya minta minta tanggapannya dari Mbak Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mike. Baiklah, mungkin untuk termin pertama ini kita akan langsung mendengarkan jawaban dari narasumber kita. Yang pertama itu pertanyaan untuk ada dua pertanyaan untuk Mbak Bebe, kemudian satu pertanyaan untuk Bu Mike. Untuk kita mulai dari Bu Mike dahulu kali ya. Eh, Pertanyaan untuk Bu Mike ini dari Mas Gilang, mungkin out of the context RUU KIA untuk pekerja dan untuk serikat pekerja perempuan. Tapi Mas Gilang ingin menanyakan bagaimana Bu menurut pandangan Ibu bagi hak-hak bagi ibu yang melahirkan dan ibu after melahirkan bagi napi di penjara. Mungkin ini eh, relate dengan penelitiannya Mas Gilang, makanya Mas Gilang ingin mendengarkan point of view-nya Koalisi Perempuan Indonesia itu gimana sih? Kan napi ini sendiri ya nggak bisa berserikat berserikat napi perempuan gitu gitu Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya, meskipun saya juga harus 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 apa ya spoiler di awal bahwa saya nggak mungkin juga nggak cukup siap ya karena ini bicara soal soal bagaimana kondisi hak perempuan, terutama apa reproduksi dan mungkin maternity terhadap napi atau mungkin mereka yang perempuan yang ada di dalam lapas ya seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya berangkat bahwa sebenarnya apakah konteks itu perempuan nanti seharusnya bicara soal apa ya tata kelola atau layanan mau apapun itu ya apakah itu di persoalan di tempat kerja atau mungkin lapas sebenarnya hak persoalan-persoalan ini yang saya ketahui juga harus menjadi perhatian ya bahkan tidak ada atau tidak adanya perempuan yang melahirkan ya atau punya anak di lapas sebenarnya lapas itu harus menyediakan tempat-tempat termasuk dokter-dokter atau petugas kesehatan yang juga bisa melayani hak atas kesehatan reproduksi perempuan yang ada di dalam lapas. Apakah mereka punya anak ataukah mereka akan melahirkan seperti itu harus menjadi sebuah standar layanan atau standar fasilitas yang diadakan di sebuah lapas ya karena itu persoalannya kan meskipun mereka adalah orang yang dalam proses hukum mereka maksudnya menjalani sanksi pidana seperti itu bukan berarti haknya sebagai manusia dihilangkan seperti itu seperti misalnya hak mereka untuk mendapatkan pemeriksaan atau layanan kesehatan yang layak. Misalnya ketika misalnya mereka juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan rutin karena bisa jadi mungkin ini bukan hanya soal kesehatan perempuan atau kesehatan reproduksi tetapi mungkin layanan kesehatan rutin misalnya perempuan yang mempunyai penyakit tertentu atau mungkin apa maksudnya para narapidana yang lainnya yang juga harus menerima termasuk juga layanan BPJS ya. BPJS ini juga sebenarnya harus diperoleh oleh semua warga
warga lapas ya seperti itu. Termasuk itu tadi, maksudnya warga lapas tentu saja narapidananya, maksud saya seperti itu ya. Lalu ketika terjadi konteks apa ya kedaruratan, ini juga harus menjadi tanggung jawab dari apa lembaga pemasyarakatan ya, misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi misalnya apa kondisi komplikasi medis yang harus mendapatkan penanganan ini juga nggak boleh dibiarin gitu ya. Mentang-mentang mereka sedang menjalani hukuman, misalnya terjadi perdarahan itu dibiarkan sampai meninggal ya. Terus bagaimana juga narapidana perempuan yang memiliki anak misalnya yang akhirnya harus membawa anaknya juga ke dalam lingkungan apa lapas ya. Ini juga harus menjadi sebuah apakah itu juga harus disiapkan bagaimana kita tuh masih punya banyak problem ya Mas ya. Situasi-situasi ini bagus kalau setiap lapas itu menyiapkan, tetapi kadang-kadang kita juga masih menghadapi situasi lapas yang overcrowded ya, seperti itu. Misalnya yang harusnya ruangan itu mungkin hanya diisi 20 orang, tapi bisa diisi 60 orang. Nah, bagaimana ketika seorang napi perempuan ya yang itu membawa anak gitu ya. Ini kan juga situasi yang tidak mudah seperti itu. Dan terutama ketika anaknya itu juga masih bayi sekali dan harus. Nah, ini penting banget. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan ini nih menjadi masih sebuah PR panjang ya. Beberapa lapas mungkin kalau yang saya ketahui ya di Cipinang dan juga di Jakarta ya terutama yang memang sudah ada. Tetapi tentu saja ini ternyata kita masih menghadapi lapas-lapas seperti itu ternyata lapas-lapas berbayar, Mas. Seperti itu. Jadi mungkin napi yang punya uang nih seperti itu. Tapi kalau kita pergi lapas yang umum itu kita bisa cek dulu tuh soal bagaimana apa jumlah apa narapidana dalam sebuah ruangan itu sudah menjadi harusnya kita juga harus kritisi ya misalnya itu sudah overcrowded lalu bagaimana toiletnya bagaimana misalnya kliniknya seperti itu ini perlu dilihat lagi karena kayak di Cipinang tuh ya tuh ini kan sudah jadi apa ya sudah jadi apa rahasia umum juga ya bahwa lapas-lapas tertentu itu ada lapas-lapas berbayar yang mungkin juga fasilitasnya seperti kayak di rumah sendiri kayak bukan di penjara seperti itu ya Mas Yana. Tapi saya kembali lagi bahwa negara ya ketika itu bicara soal warga negaranya yang harus mengakses ke apa layanan kesehatan, apakah itu kesehatan ibu atau kesehatan reproduksi dan kesehatan umum lainnya, ini harus disediakan oleh negara dan itu harus dipastikan diperoleh, dijangkau oleh mereka siapapun mereka yang dalam proses hukum sekalipun. Itu saja Mas Gilang yang bisa saya respon. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mika atas jawabannya. Kemudian jump into Mbak Bebe ke ada dua pertanyaan Mbak. Yang pertama dari Mas Gilang, itu pengen tahu mungkin ini juga relate sama penelitiannya gimana sih praktik-praktik perlindungan perempuan di penjara khususnya di Inggris. Kemudian dengan problematika yang di Indonesia selalu mengarahkan, oh nggak ada anggarannya, nggak ada anggarannya. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu dari Mbak Mike Leo itu berkaitan dengan barrier-barrier perempuan yang eh, sudah menjadi ibu, kemudian sedang menempuh pendidikan, kemudian ingin mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit karena dibatasin oleh batasan umur, kemudian batasan tidak boleh sudah menikah dan lain-lain. Baik, Mbak, floor is yours. Oke, terima kasih Arimbi, terima kasih Gilang dan Mike em, pertanyaannya. Saya ke Gilang dulu, saya harus disclaimer juga bahwa itu bukan isu saya gitu ya. Saya nggak tahu banyak soal hak maternitas bagi napi perempuan, tapi hal yang mungkin perlu agak diluruskan di awal adalah penggunaan istilah. Kalau misalnya penggunaan istilah cuti melahirkan sepertinya kurang tepat kalau misalnya kita kontekskan dalam kebijakan-kebijakan soal perlindungan maternitas bagi napi perempuan, karena istilah cuti sendiri itu sebenarnya kan kaitannya em, dengan no work no pay ya. Jadi tidak melakukan pekerjaan. Konteks cuti itu kan adalah konteksnya tidak melakukan pekerjaan. Saya tidak yakin bahwa istilah itu tepat digunakan untuk membicarakan perlindungan maternitas yang seharusnya didapatkan oleh napi perempuan, karena napi perempuan seharusnya tidak bekerja. Jadi mungkin penggunaan istilahnya aja yang perlu diklarifikasi. Kalau bisa bicara soal perlindungan maternitas, tapi tentunya perlindungan maternitas itu sifatnya universal ya. Jadi siapapun kamu, mau kamu napi, mau kamu bukan napi, seharusnya tetap mendapatkan hak-hak perlindungan maternitas standar yang jaminannya karena itu adalah sifatnya adalah hak yang universal.
Kalau di Inggris saya tadi sempat searching sedikit, ada yang namanya bercharter. Nanti Gilang bisa cari mungkin. Jadi bercharter yang berlaku di England dan England dan Scotland kayaknya. Jadi di situ ada dia mengatur soal hak-hak yang bisa diberikan bagi pregnant woman in prison during childbirth dan women with babies in prison. Jadi ada jaminan soal misalnya perempuan harus mendapatkan same standard of antenatal care as women in the community. Terus kalau di sini ada yang namanya baby unit. Jadi ada mother and baby unit di prison yang itu adalah hak yang bisa diakses oleh perempuan yang hamil dan melahirkan di penjara gitu. Jadi kayaknya bisa dibaca ada charter dan bercharter toolkit yang di situ mengatur mengenai hak-hak perempuan yang berada di penjara yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui. Jadi intinya ada kayak standar minimal yang harus dipenuhi. Mungkin itu sih yang bisa saya share karena saya juga nggak tahu gitu. Tadi saya search juga gara-gara apa Gilang tanya. Nah, kalau pertanyaan Mika ini sesuatu yang dekat sekali sebenarnya memang dengan isu yang mungkin sekitar 2 tahun belakangan ini cukup nggak serius juga sih. Saya riset kecil-kecilan gitu ya karena menurut saya bagus ketika makin banyak dari kita yang mempertanyakan ini gitu. Karena kalau misalnya kita bicara soal age discrimination di Indonesia ini kan sesuatu yang sangat normalized lah. Kita kalau misalnya melihat lowongan pekerjaan di Indonesia rasanya menjadi hal yang wajar bahwa dalam setiap lowongan pekerjaan itu ada batas minimal dan maksimal umur gitu kan. Minimal 20 tahun, maksimal 25 tahun. Kemudian ada itu sesuatu yang mata kita tuh tidak menganggap sebagai itu adalah hal yang aneh karena itu ya semua lowongan kerja tuh kayak gitu gitu. Kalau misalnya Kemenaker dia punya saya pernah mengkritik laman pencarian kerja di Kementerian Ketenagakerjaan karena ini jelas-jelas milik Kementerian Ketenagakerjaan, tapi kalau kita lihat lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di situ, itu banyak banget sebenarnya lowongan pekerjaan yang masuk ke situ. Itu sebenarnya sangat gendered, jadi di situ dia mensyaratkan gender tertentu, harus perempuan, harus laki-laki, kemudian harus ada batasan usia itu dan orang nggak memprotes dan nggak menganggap itu hal yang aneh karena ya buat kita itu adalah hal yang wajar. Padahal kalau kita mau tarik sedikit aja ke negara-negara lain, itu orang dari negara lain kalau ngelihat lowongan pekerjaan kayak gitu, mereka pasti akan ngerasa, that's a bit weird, isn't it? Kenapa kamu memberikan syarat lowongan pekerjaan yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan tersebut? Saya 100% sepakat dengan yang dikatakan Mika, bahwa apa bedanya kemampuan perempuan berusia 30 tahun dengan kemampuan perempuan berusia 25 tahun untuk melakukan pengajaran misalnya. Ini lowongannya adalah lowongan untuk menjadi dosen. Kenapa harus dibatasi 30 tahun? Apakah perempuan yang umur 35 tahun jadi tiba-tiba nggak bisa ngomong atau nggak bisa melakukan riset atau nggak bisa googling? Aneh banget gitu kan. Apa kaitannya sebenarnya antara usia saya dengan em, dengan pekerjaan tersebut gitu. Jadi tahun ini kalau nggak salah sekarang sedang sedang ongoing ada yang mengajukan uji material di MK. Saya sendiri juga lagi-lagi ambivalen dengan uji material itu karena saya pribadi beranggapan bahwa sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu sudah menjamin anti diskriminasi. Jadi dalam undang-undang kita kan sebenarnya sudah meratifikasi konvensi ILO soal non diskriminasi dalam kesempatan kerja yang salah satunya di situ salah satu poinnya adalah diskriminasi berdasarkan usia dan itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di situ juga mengatakan ada pasal yang secara spesifik mengatakan bahwa eh, tidak boleh ada diskriminasi dalam lowongan pekerjaan, meskipun diskriminasi usia itu tidak disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut. Jadi yang disebut secara eksplisit adalah diskriminasi berbasis gender, diskriminasi berbasis ras, dan agama. Tapi diskriminasi usia sebenarnya kalau misalnya ditarik ke konvensi ILO yang sudah kita ratifikasi itu masuk ke dalam salah satu yang tidak boleh didiskriminasi. And it just makes sense gitu. Kayak nggak boleh harusnya ada aturannya. Semua pembatasan dalam lowongan pekerjaan itu seharusnya ada justifikasinya dalam pekerjaan tersebut. Boleh nggak ada pekerjaan yang cuma mengatakan bahwa oh hanya laki-laki yang boleh? Boleh, asalkan ada justifikasinya. Oh ini adalah lowongan pekerjaan untuk jadi main teater jadi Soekarno misalnya. Ya, wajar dong kalau misalnya dia minta hanya laki-laki. Tapi kalau misalnya itu adalah lowongan pekerjaan menjadi pilot misalnya, apakah perempuan nggak bisa jadi pilot? Apakah tiba-tiba kita nggak bisa nyetir gitu kan? Atau supir truk? Kenapa supir truk harus 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 lowongan pekerjaannya harus laki-laki? Atau misalnya
sekretaris harus perempuan gitu. Apakah kalau laki-laki dia nggak punya kemampuan untuk ngetik gitu kan? Nah, jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya memang ketika tidak ada justifikasinya dalam lowongan dalam pekerjaan tersebut, sebenarnya itu adalah hal yang sangat harus dihindari dalam lowongan pekerjaan. Tapi lagi-lagi karena di Indonesia ini adalah sesuatu yang sudah dinormalisasi, akhirnya kita jadi ya menganggap itu wajar aja gitu, kayak oh ya 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 wajar lah gitu. Dan harus diakui dari riset kecil-kecilan yang saya lakukan soal age discrimination, meskipun age discrimination itu pada dasarnya merugikan semua gender baik laki-laki maupun dari perempuan, yang lebih dirugikan adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih punya kemungkinan untuk berhenti bekerja sementara ketika dia hamil dan melahirkan. Apalagi dalam konteks di Indonesia sekarang yang PKWT makin banyak gitu ya. Jadi perempuan tuh lebih banyak dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan kontrak. Secara otomatis ketika awalnya kamu udah dapat kerjaan nih di usia 24 tahun atau 23 tahun, kemudian kamu bekerja PKWT 3 tahun, kemudian kamu eh, tidak diperpanjang kontraknya karena kamu hamil misalnya. Karena banyak sekali kan kasus nggak diperpanjang kontrak karena kemudian kamu hamil. Ketika kamu hamil, oke deh, ya udah nggak apa-apa, saya hamil, saya melahirkan, saya break 1 tahun gitu, nunggu anak saya agak gedean. Ketika anak saya agak gedean, saya umur 27 tahun aja, tiba-tiba nggak ada lowongan pekerjaan yang bisa saya masuki, karena semua lowongan pekerjaan maksimalnya 25 tahun. It's not fair, ya kan? Jadi kayak, meskipun age discrimination adalah sesuatu yang sebenarnya merugikan baik laki-laki dan perempuan, semua mengatakan bahwa age discrimination itu lebih merugikan perempuan daripada laki-laki. Sehingga memang ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat perlu untuk kita advokasikan bersama gitu. Karena lagi-lagi kalau kita bicara kebijakan, sebenarnya kebijakannya udah nggak ngebolehin. Tapi karena itu adalah sesuatu yang dinormalisasi, akhirnya ya ya kita wajarin aja gitu, bahwa bahkan lembaga-lembaga pemerintah, BUMN, lowongan PNS, lowongan dosen seperti yang tadi dikatakan Mika gitu. Jadi eh, sesuatu yang akhirnya normalize karena kita merasa bahwa ya udah mau gimana lagi, ya emang wajarnya kayak gitu, jadi kita yang harus menyesuaikan diri, padahal secara struktural sebenarnya ada yang salah di situ. Jadi saya pribadi merasa bahwa ini memang sesuatu yang perlu kita advokasikan bersama. Apakah jawabannya adalah kebijakan? Belum tentu, karena sebenarnya kebijakannya sudah mengatakan bahwa harusnya kita non diskriminasi. Jadi yang perlu apa ya, perlu ada pemahaman bersama bahwa ini adalah sesuatu yang salah sebenarnya, ini sesuatu yang nggak boleh terus-menerus dibiarkan, tapi juga kemudian harus ada otoritas, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan atau kementerian-kementerian lain yang terkait, yang juga terus-menerus menyuarakan gitu. Jadi menyuarakan bahwa nggak boleh, kamu nggak boleh melakukan ini, harusnya disanksi gitu, harusnya lowongan-lowongan pekerjaan yang kayak gitu tuh disanksi kalau dia nggak bisa memberikan justifikasi kenapa kok ada batas usia tertentu itu. Tapi sayangnya saat ini konteks itu tuh dia eh, belum 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 berjalan. Itu sih, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Bebe. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Nurul, tapi sepertinya pembicara kita yang pertama, Ibu Mika, harus segera pamit dari ruang diskusi karena beliau sudah ada janji meeting di 10.45. Maaf ya Ibu, kalau semisal kita agak ngaret diskusinya. Gak apa-apa, ini saya malah yang minta maaf karena kan memang apa saya yang tadi minta izin ya untuk masuk, tapi masuk di apa terlambat. Tetapi terima kasih banget kalau misalnya ini apa atas diskusi yang sangat seru ini ya, dan ini perbincangan yang konstruktif. Senang juga mendengarkan banyak paparan dari Mbak Nabila ya. Halo Mbak, semoga ini RUKIA saya juga sebenarnya berposisi ada hal yang baik yang bisa kita tempuh lewat kebijakan ini ya, tetapi mungkin jangan buru-buru, tetapi harus dilihat lagi undang-undang ini harus ditata betul, ini kepentingan buat apa, siapa yang paling apa manfaatnya, targetnya tuh seperti apa supaya ya itu tadi tidak hanya sekedar jadi dokumen undang-undang, tetapi nanti penyelenggaraannya atau implementasinya. Dan menarik banget ya tadi saya juga diperkaya dengan apa ya dengan pengetahuan yang banyak nih dari Mbak Nabila, dan juga terima kasih untuk kawan-kawan LGS ya dan UGM. Terima kasih. Semoga saya apa minta maaf nggak bisa menyertai sampai selesai ini karena saya harus move ke sebelah. Ya, Semoga semuanya bisa melanjutkan diskusinya yang seru ini ya. Terima kasih banget Mbak Arimbi dan juga Mbak Patricia yang sudah menghubungi saya melalui WA. Sampai ketemu lagi, salam sehat semuanya. terima kasih Ibu.
Baik, kita lanjut. Mbak Bebe, ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari Mbak Nurul. Ada pertanyaannya di chat. Mbak Nurul menanyakan nih, gimana implementasi RUU KIA ini terhadap ibu rumah tangga yang notabene nggak bekerja. Apakah untuk cuti ayah ini akan berlaku juga bagi ibu rumah tangga? Karena ini eh, suatu potensi yang baik bagi ibu rumah tangga yang dapat didampingin oleh ayahnya yang ayahnya, suaminya yang bekerja gitu, Mbak. Itu masih. Terima kasih Mbak Nurul. Saya jawab pertanyaan Mbak Nurul gabung sama pertanyaan Mbak Marsha ya. Oh Eh, ya, di bawahnya soalnya ada satu chat lagi. Karena ini sebenarnya saling terkait. Pertanyaannya sangat menarik. Saya ibu rumah tangga, saya perlu nggak ikut mengawal RUQ ya gitu ya. Luar biasa gitu. Pertanyaan saya jadi mikir, iya juga ya. Kadang-kadang kan kita itu hidup manusia itu kan kita segmented ya. Apalagi dengan begitu banyak kebijakan yang ada di seluruh di berbagai lini. Saya sendiri aja, saya ingat salah satu contohnya ketika kita membicarakan soal undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Dalam setiap pembicaraan soal undang-undang Cipta Kerja, saya selalu disclaimer di awal bahwa saya nggak pernah baca undang-undang Cipta Kerja dari awal sampai akhir. Saya cuma fokus baca bagian ketenaga kerjaan. Jadi saya cuma berani diskusi dan membicarakan soal bagian ketenaga kerjaan dalam undang-undang Cipta Kerja. Sehingga pertanyaan Mbak Nurul ini menurut saya menarik gitu. Saya ibu rumah tangga. Kalau misalnya ngelihat RUU Kia yang isinya semuanya fokus ke ibu bekerja sebenarnya, perlu nggak sih saya ikut mendorong bersama gitu. Nah, tadi ini ada kaitannya juga sama pertanyaan Mbak Marsha di bawah bahwa yang dia resah dengan banyak sekali suami yang tidak yang lalai terhadap kewajibannya untuk memberikan penghidupan bagi perempuan. Jadi yang kemudian akhirnya menimbulkan banyak perempuan kepala rumah tangga karena banyak suami yang kemudian tidak memberikan penghidupan bagi anak yang ketika dia sudah bercerai gitu ya. Jadi sehingga kewajibannya ada di istri. Em, saya akhirnya kembali lagi ke posisi ambivalen saya ketika saya melihat RUU Kia. Saya kira juga tadi Mbak Mika menyampaikan hal yang sama gitu ya. Ketika kita membaca judul RUU-nya, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak itu kan megah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal cakupannya, seharusnya cakupannya memang jauh lebih luas dari existing draft yang sekarang dimiliki oleh RUU Kia. Jadi kalau saya pribadi, saya merasa bahwa sebenarnya RUU Kia ini em, apa ya? em, ininya apa sih namanya tuh kalau misalnya kita bilang kok saya jadi lupa kata-kata bahasa Indonesianya ya. Peluangnya itu sebenarnya banyak gitu. Jadi sebenarnya ada besar sekali peluang yang bisa didorong dengan adanya rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Karena kesejahteraan ibu dan anak itu sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar kesejahteraan ibu bekerja, daripada sekedar isu cuti melahirkan, daripada sekedar isu em, pencegahan stunting kalau tadi kata Mbak Mika gitu. Karena semua isu-isu teknis itu tadi sebenarnya sudah ada justru dalam kebijakan-kebijakan yang lain, dalam kebijakan-kebijakan teknis lain. Ada hal-hal yang lebih fundamental sebenarnya yang seharusnya bisa didorong dengan adanya rancangan kesejahteraan ibu dan anak. Isu yang dikatakan Mbak Nurul soal em, partisipasi ayah yang lebih maksimal gitu ya dalam dalam mengurus anak itu sebenarnya adalah justru isu yang menurut saya fundamental untuk didorong dalam undang-undang ibu dan kesejahteraan ibu dan anak karena partisipasi ayah bekerja dalam ikut merawat anak gitu ya dalam dalam konteks cuti paternitas misalnya itu justru adalah hal yang sangat krusial dalam kesejahteraan ibu dan anak. Jadi kalau misalnya ditanya eh, perlu nggak kita ibu-ibu rumah tangga ini untuk ikut berperan dalam mendorong RUU Kia? Menurut saya justru perlu gitu ya. Kita perlu bersama-sama untuk mengingatkan pemerintah bahwa RUU Kia seharusnya nggak terbatas pada kesejahteraan ibu bekerja, tapi dia harusnya berbicara untuk isu yang lebih luas lagi gitu. Jadi bagaimana kemudian dia bisa menyentuh kebutuhan bagi para ibu rumah tangga untuk memastikan bahwa suami-suami yang bekerja itu turut terlibat dalam pengasuhan anak misalnya itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa bisa didorong melalui RUQI ya. Isu yang dikhawatirkan yang disampaikan Mbak Marsha soal bagaimana caranya memastikan bahwa para bapak-bapak yang sudah bercerai dari istrinya ini tetap ikut menafkahi anak, misalnya anak yang
eh, anak dia yang sekarang diasuh oleh istrinya yang sudah bercerai, oleh mantan istri yang sudah bercerai, itu seharusnya adalah isu yang bisa didorong bersama dengan adanya RUU KIA gitu. Jadi memang saya sepakat dengan Mbak Mika bahwa ada banyak hal yang sangat perlu untuk didiskusikan ulang ketika kita bicara soal RUU KIA, ketika kita bicara soal kesejahteraan ibu dan anak itu apa saja gitu. Nah ini Mas Dewanto nih, RUU KIA apakah juga mengatur peningkatan kesadaran laki-laki dalam isu kesetaraan gender dan pengasuhan? Nggak ada sama sekali. Padahal harusnya itu kan yang bisa didorong gitu. Kita bicara soal kesejahteraan ibu dan anak, seharusnya kita bicara soal gimana caranya kita shifting gender paradigm bahwa pengasuhan itu adalah tanggung jawab perempuan saja. Oh, mungkin kita perlu ada banyak advokasi-advokasi yang dilakukan oleh negara misalnya, atau misalnya ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki, yang perlu dilakukan oleh laki-laki agar kemudian pandangan bahwa pengasuhan anak itu tidak hanya dilakukan oleh perempuan tapi juga dilakukan oleh laki-laki. Itu yang justru menurut saya penting untuk bisa didorong dalam RUU KIA, dan itu yang sama sekali sekarang belum ada dalam isi draft RUU KIA yang existing gitu. Jadi memang sebenarnya peluangnya sangat besar. Ada banyak hal penting yang bisa didorong oleh RUU KIA ini tadi, dan baik Mas Dewanto, Mbak Marsha maupun Mbak Nurul sebenarnya sudah mengidentifikasi sebenarnya, "Oh, ini sebenarnya bagus nih ya dimasukin ke dalam RUU KIA gitu. Harusnya ini penting justru dimasukin." Tapi sayangnya justru hal-hal itu sama sekali belum disentuh dalam draft RUU KIA yang sekarang. Dan itu adalah hal yang menurut saya bisa jadi kritik bersama kita soal apa em, existing draft dari RUU KIA yang sekarang masih sedang didorong oleh KPPA gitu sih. Kalau dari saya gitu, mudah-mudahan menjawab tiga pertanyaan yang ada di chat. Baik, terima kasih Mbak Bebe atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya sebagai moderator izin menyimpulkan diskusi pagi ini terkait dengan RUU KIA. Ternyata masih banyak blank-blank yang harus diisi di dalam RUU KIA, kemudian harus banyak juga penyerapan-penyerapan dari stakeholder-stakeholder terkait yang mungkin akan berdampak ketika RUU ini disahkan. Maka eh, demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Saya serahkan floor ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Arindi yang tadi telah memandu jalannya diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada kedua pembicara kita tadi, Bu Mika Ferawati Tangga dan juga Mbak Nabila Rizfa Izati. Nah, hadirin sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, marilah kita terlebih dahulu melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta dari Legal Public Discussion kali ini, dipersilakan untuk menghidupkan kamera. Suaranya Ruci kayak ini ya, kayak penyiar radio. Dari tadi saya mau komentar lupa. Iya, pas kan Siap. di MC. Iya, cocok jadi MC. Oke, oke. Mungkin dari page pertama dulu, Luci hitung 3, 2, 1. Oke, page yang kedua, Luci hitung 3, 2, 1. Oke, tadi foto bersama tadi menjadi rangkaian penutup pada kegiatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara Legal Public Discussion seri keempat. Semoga dapat membuka wawasan serta memberikan catatan dan kritik terhadap pembentukan kebijakan hukum dalam RUU KIA yang berperspektif gender. Saya mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam mempersiapkan legal public discussion kali ini. Saya Ruci Raditya, pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bebe, sorry banget. Terima kasih semuanya. Nggak apa-apa, sorry ada gangguan. Tadi ada suara-suara tangis anak di belakang. Eh, Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin nutup linknya ya.